Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinastia Rahma, NPM C1 C019159. Di sini saya akan membuat video materi pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya menggunakan buku penerbit Salemba 4, seperti ini bukunya. Kita akan membahas materi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Yuk, kita saksikan bersama-sama video materi pembelajaran dari saya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi bab 5, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak pada persediaan dan jasa. Transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak jika sudah terjadi akuisisi atau kombinasi bisnis berbeda dengan bab 3 dan bab 4. Kalau pada bab 5 ini ketika telah terjadi akuisisi pada tanggal 1 Januari 2015, maka kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, jika ketika induk sudah mengakuisisi anak, bukan berarti ia tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat mungkin atau sangat banyak timbul transaksi yang melibatkan induk dan anak. Karena salah satu motivasi melakukan kombinasi bisnis yaitu manajemen laba. Jadi riset mengatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis itu patut diduga aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut akan menjadi semakin besar. Misalnya induk menjual besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan penjualan, karena di akhir tahun penjualan turun drastis, maka itulah transaksi istimewa. Nah, transaksi yang terjadi ini tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi itu ada transaksi di luar induk, dan maka transaksi yang harus terjadi yang harus dieliminasi. Lalu bagaimana persediaan dari perusahaan induk lalu menjual ke perusahaan non afiliasi? Maka penjualan inilah yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Kalau induk menjual barang dagang kepada anak sebesar 10 juta, tapi kemudian anak menjual barang dagang tersebut kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 15 juta, yang boleh muncul dalam penjualan hanya 15 juta. Ya, 10 jutanya tidak boleh diakui karena dianggap sebagai transaksi ke diri sendiri karena adalah milik perusahaan anak. Nah, laporan keuangan konsolidasi itu laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja, posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha yang bergabung dari suatu entitas tunggal. Jadi laporan keuangan konsolidasi mencerminkan dari entitas induk beserta anak, tapi digabung karena secara pelaporan induk dan anak itu satu entitas satu pelaporan. Nah, di sini kita akan masuk ke konsep. Nah, ini contoh konsep konsolidasi. Ada satu kelompok usaha yang terdiri dari induk dengan anak. Perusahaan ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Anak juga terjadi transaksi, maka masing-masing entitas tetap melakukan pencatatan akuntansi. Tapi ketika mau menyusun keuangan data dari perusahaan anak berupa neraca saldo itu akan dikonsolidasi oleh akuntan induk untuk disusun laporan keuangan konsolidasinya. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang muncul dalam penjualan tersebut yang ada dikatakan belum terrealisasi dan sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Kapan dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Ketika barang dagang yang dijual dalam periode yang sama itu sudah terjual ke semua pihak anak pada non afiliasi, maka itu dikatakan keuntungan sudah terrealisasi pada periode yang sama tapi belum terjual, maka itu belum terrealisasi. Jika sebelum terrealisasi, maka harus ada eliminasi atau ditangguhkan keuntungan atau kerugian tersebut. Nah, selanjutnya itu ada contoh 5.1. Nah, contoh pada 5.1 ini dampak terhadap pencatatan entitas induk. Entitas induk. Kalau untuk skenario 1 itu asumsinya seluruh persediaan terjual dengan non afiliasi. Jika persediaan diperoleh oleh induk dengan harga 10 juta, sebelumnya PTP memperoleh barang dagang tersebut 6 juta. Jadi dari non afiliasi kemudian PTP menjual barang tadi 10 juta. Bagi PTS 10 juta adalah harga perolehan, kemudian pada periode yang sama PTS menjual seharga 16 juta. Maka dipembukukan di PTS penjualan 16 juta, HPP 10 juta, maka ada keuntungan PTP sebesar 4 juta yang sudah terrealisasi karena barang tersebut sudah terjual oleh PTS.
pada periode yang sama. Kemudian dalam transaksi hulu mengakibatkan pengakuan penjualan 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta di pembukuan PTP, sedangkan PTS penjualan yang dibukukan 16 juta, HPP 10 juta. Maka yang harus dieliminasi penjualan dari PTP kepada PTS itu 10 juta dan HPP 10 juta ketika PTS akan melakukan pencatatan di 10 juta seperti pada tabel 5.1 itu. Dalam laporan konsolidasi persediaan tidak muncul karena ada periode yang sama barang persediaan sudah habis terjual kepada perusahaan non afiliasi. Nah, kalau skenario kedua ini sampai akhir periode belum terjual, maka masih terjadi persediaan 10 juta, adanya keuntungan sebesar 4 juta belum terrealisasi harus ditangguhkan. Jurnal yang dicatat bagian laba atas entitas anak itu 4 juta di debit, investasi pada anak 4 juta di kredit. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan penjualan yang dibukukan PTP sebesar 4 juta juga dieliminasi, mengurangi persediaan jurnal yang dibuat, di mana penjualan sebesar 10 juta di debit, timbullah beban pokok penjualan 6 juta di kredit, dan persediaan 4 juta di kredit. Seperti pada tabel 35.2 ini, dampak jurnal eliminasi skenario 2, itu dapatlah penjualan, itu konsolidasiannya itu persediaan di akhirnya ada 6 juta. Nah, kalau pada skenario 3 ini sebagian besar sama seperti penjelasan skenario 2 tadi. Jadi sebagian persediaan terjual itu yang baru terjual itu 75%, maka HPP 7,5 juta tadi itu baru terjual 75%. Kemudian penangguhan keuntungan 1 juta. Yang terrealisasi sebesar itu 25%. Dalam contoh yang tadi, skenario 1, 2, dan 3 itu, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi, maka di sini ada aktivitas penjualan. Penjualan dilaporkan adalah penjualan induk kepada anak yang dieliminasi. Nah, ketika induk menjual secara kredit kepada anak, maka akan dicatat jurnalnya piutang pada sel. Pada perusahaan anak persediaan pada akun payable, maka muncul utang piutang antara induk dan anak. Antara induk dan anak itu pun harus dieliminasi. Pada bab 5 ini berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk transaksi di mana perusahaan sudah terdapat transaksi induk dengan anak, kaitannya seperti yang sudah dibahas pada 3 skenario yang tadi, sehubungan dengan adanya transaksi induk menjual barang dengan anak. Bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan itu sudah semuanya terjual. Jadi dapat disimpulkan pada skenario 1, skenario 2 adalah barang dagangan induk pada anak sampai akhir periode itu belum sama sekali terjual. Yang skenario ketiga itu adalah sebagian barang dagangan yang terjual. Nah, yang kita susun laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi, tetapi yang akan kita susun adalah periode akuisisi pada di sini dibutuhkan tentang neraca saldo per 31 Desember 2015 di PT Nusantara. Selanjutnya ini ada informasi tambahannya, dapat kita baca sendiri. Nah, pada kita mulai dari transaksi yang mencatat jurnal pada tanggal 1 Januari, dia akan mendebitkan investasi pada kas sebesar 900 juta pada tanggal 31 Desember karena PT Nusantara menggunakan pencatatan adalah ekuitas pengumuman laba. Karena penyesuaian menggunakan ekuitas PT Nusantara akan mendebitkan investasi sebesar 200 juta, maka 200 juta dikali 75% berarti 150 juta, dan mengkreditkan laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, atau boleh juga akunnya penghasilan dari anak perusahaan karena dari kertas kerja tidak menggunakan akun laba tapi menggunakan akun penghasilan dari perusahaan anak. Kemudian dia mencatat akun dividen yang sudah dibagikan oleh PT Andalas kepada pemegang saham, jadi akan mendebitkan akun kas sebesar 50 juta dikali 75% berarti 37.500.000. Kemudian akan mencatat investasi pada PT Andalas akan berkurang sebesar 37.500.000. Kemudian karena persediaan ini belum terjual sampai akhir periode, maka PT Andalas kepada perusahaan non afiliasi, maka PT Induk akan mencatat adanya penangguhan keuntungan penjualan karena belum terrealisasi dengan mendebitkan akun bagian laba atas PT Andalas adalah mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta. Nah, yang didapat dari laba belum terrealisasi di mana 100 juta dikurang HPP 40 juta, dan pada PT Nusantara akan mencatat jurnal mendebit bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas untuk mencatat keuntungan yang ditangguhkan secara penuh.
Kemudian kita buat jurnal eliminasi pada tabel 5.5 ini. Nah, ini jurnal eliminasi, kemudian langsung kita buat jurnal eliminasi. Kalau bab 5 ini digabungkan. Jurnal eliminasi yang kedua mencatat sehubungan dengan persediaan atas penjualan PT Induk kepada anak karena kasusnya barang dagang belum terjual sampai akhir periode, maka penjualan yang akan dieliminasi sebesar penjualan PT Nusantara pada PT Andalas yaitu 100 juta, kemudian beban pokok penjualan yang diperoleh PT Nusantara dari non-afiliasi sebesar 40 juta, kemudian dieliminasi sebesar 60 juta. Baru kita masuk ke kertas kerja. Konsolidasian, saya fokus pada penjualan ini, penjualan PT Nusantara berdasarkan neraca saldo, maka ada eliminasi sebesar 100 juta yang dilaporkan pada laba rugi konsolidasi sebesar 5,75 miliar, bukan 5,565 miliar, karena yang boleh muncul hanya penjualan dilakukan oleh pada non-afiliasi. Boleh juga dengan beban pokok penjualan dicatat oleh PT Nusantara 3 miliar dan PT Andalas 500 juta. Ada eliminasi sebesar 40 juta. Karena 40 juta ini berasal dari non-afiliasi. Begitu juga dengan persediaan juga ada eliminasi. Kenapa? Karena supaya nanti yang muncul sebagai persediaan 40 juta karena 60 juta dieliminasi setelah membuat kertas kerja konsolidasian, tinggal akan jumlah kalau ada eliminasi Anda perhitungan pengaruhnya hati-hati. Ada paham saldo normal, jadi kita tuh harus paham terhadap saldo normal, kemungkinan tidak balance atau kalau tidak balance itu berarti kita tidak paham dengan saldo normal. Maksudnya kita masuk ke periode kedua atau 2016 ada informasi tambahan di mana laba bersih 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen 100 juta. Nah, maka di sini kita buat transaksi penyelesaian atas laba yang diumumkan PT Andalas, maka mendebitkan akun investasi pada PT Andalas sebesar 180.500.000 dengan mengkreditkan akun laba PT Andalas 187.500.000. Kemudian akan mencatat akun dividen dengan mendebitkan kas sebesar 75 juta di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta karena semua persediaan sudah terjual karena keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 60 juta setelah direalisasi. Kalau 2015 tadi kan belum terrealisasi. Namun jika pada 2016 ada transaksi dulu, penjualan persediaan yang baru akan muncul kembali keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi di tahun 2016. Tapi soal ini kan diasumsikan tidak hanya melanjutkan dari penjualan 2015. Nah, selanjutnya itu ada kertas kerja konsolidasinya, itu sama seperti tadi. Ini transaksi hilir. Oke, nah sekarang kita masuk ke transaksi hilir. Yang mana menjual barang dagangan itu adalah anak kepada induk perusahaan. Bedanya dengan transaksi hulu, tadi ketika pencatat bagian keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi harus dikalikan dengan persentase kepemilikan saham PT induk dengan PT anak. Kenapa? Karena yang menjual itu adalah anak dan anak tidak seutuhnya dimiliki oleh perusahaan induk kecuali kalau pemiliknya 100%. Anak menjual kepada induk, tadi kepemilikan induk kepada anak 100%. Itu penuh karena dikalikan dengan 100%. Tapi kalau kasus ini kebetulan kepemilikannya 75% dan menjual adalah anak, maka nanti kalau mencatat keuntungan ditangguhkan atau yang sudah terrealisasi maka harus dikalikan dengan 75%. Itu bedanya. Kalau yang lain sampai bedanya di sini periode 15 terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas Nusantara sebesar 80 juta dan membukukannya. Selanjutnya ini ada prosedur konsolidasinya di mana ada 1 Januari, ada jurnal pada 31 Desember mencatat jurnal. Nah, kemudian kita lihat pada kertas kerja sama sebelumnya seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ilustrasi komprehensif. Ilustrasi komprehensif ini bukan sudah digabungkan dengan materi bab 3, bab 4, bab 5 dan nanti bab 6 akan diilustrasikan komprehensif lagi. Menggabungkan bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 6 sampai nanti lengkap sampai bab 8. Tapi definisi ini tidak pada nilai tercatat sehingga ada diferensial 200 juta. Diferensial ini diakibatkan karena adanya aset dan liabilitas yang diperoleh oleh memiliki nilai wajar dan tercatat yang berbeda. Selain itu juga karena ada goodwill. Dan pada informasi tambahannya ini transaksi di mana perusahaan PT Apandawa menjual PT Satria 400 juta. Jadi begitulah presentasi dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.